Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayekti Ujiharini dengan NIM K711922 dari kelas 4D PGSD UNS. Di sini, saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko usaha untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai produk yang akan saya rencanakan. Saya akan membuat produk bernama Sasuka Bakso atau bakso sayur saus kacang. Merupakan makanan inovasi untuk anak-anak dan masyarakat yang kurang suka mengkonsumsi sayuran. Sasuka Bakso merupakan makanan olahan dari daging dengan paduan sayur seperti wortel, kol, jamur, dan sawi yang disajikan bersama saus kacang khas Blora dengan pilihan level kepedasan tertentu. Nah, dapat dilihat itulah prototipe yang saya buat. Nah, berikut ini adalah identifikasi resiko dan antisipasinya. Di sini saya mengelompokkan menjadi 4. Yang pertama, resiko keuangan, kedua, resiko operasional, ketiga, resiko pemasaran, dan yang keempat, resiko produk. Baik, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ada resiko keuangan. Di sini saya menemukan 2 kemungkinan resiko. Yang pertama, harga bahan dasar, terutama daging, bisa saja melonjak tinggi sehingga mempengaruhi biaya produksi. Nah, hal ini dapat diantisipasi dengan 2 cara. Yang pertama, memperkecil ukuran bakso dengan harga jual yang tetap atau ukurannya tetap tetapi harga jualnya dinaikkan. Kemudian yang kedua, ada resiko pengelolaan keuangan yang tidak teliti bisa mengakibatkan modal usaha berkurang. Hal ini bisa diantisipasi dengan melakukan pembukuan administrasi dengan teliti, memisahkan modal dan laba, serta tidak mencampur uang pribadi dengan uang usaha. Kemudian memiliki dana cadangan untuk membackup apabila ada hal di luar rencana. Selanjutnya yang kedua adalah resiko operasional. Di sini ada 3 kemungkinan resiko. Yang pertama, kemungkinan gagal dalam pembuatan bakso dan saus kacang kering. Hal ini dapat diantisipasi dengan membuat SOP atau standar operasional yang jelas, memastikan bahannya baik, komposisinya pas, dan langkah pembuatan yang tepat. Yang kedua, tidak ada konsistensi rasa dan bentuk karena belum memiliki resep yang pasti. Hal ini dapat diantisipasi dengan melakukan percobaan berulang-ulang sehingga menemukan resep yang pas sehingga memiliki konsistensi rasa dan bentuk. Yang ketiga adalah kekurangan tenaga kerja karena keterbatasan modal yang menyebabkan pelayanan yang kurang cepat. Hal ini dapat diantisipasi dengan meminta bantuan kepada teman atau saudara ketika permintaan konsumen meningkat. Yang ketiga adalah resiko pemasaran, di mana ada 2 kemungkinan. Yang pertama, ada produk pesaing yang kemungkinan lebih disukai konsumen. Hal ini dapat diantisipasi dengan membuat produk yang berkualitas, menambah inovasi yang memungkinkan anak tertarik, menjaga kualitas dan harga jual yang terjangkau karena daging tercampur sayuran sehingga kemungkinan harganya di bawah produk bakso lain. Yang kedua, produk belum dikenal masyarakat. Hal ini dapat diantisipasi dengan memperkenalkan dan memasarkan produk kepada masyarakat melalui sosial media dan menjual produk secara langsung kepada masyarakat sekitar sehingga memungkinkan terjadinya penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Yang keempat adalah resiko produk. Ada 2 kemungkinan resiko. Yang pertama, produk kadaluarsa atau mudah basi karena pengolahannya tanpa pengawet. Hal ini dapat diantisipasi dengan memastikan bahwa produk yang dibuat akan habis terjual. Penyimpanan dalam suhu ruangan bisa bertahan 2 hari, sedangkan dalam kulkas dapat bertahan 5 hari. Kemudian, menyetok bahan baku secukupnya untuk menghindari busuk pada bahan baku. Kedua, kemasan produk yang kurang menarik. Hal ini dapat diantisipasi dengan memodifikasi kemasan. Tidak hanya bentuk kemasan ziplock polos saja, tetapi juga membuat kostum ziplock dengan desain yang menarik dan variatif, serta membuat variasi bentuk kemasan. Berikut ini merupakan hasil diskusi
atau Q&A. Ada pertanyaan dari Salsabila, yaitu apakah baksonya frozen food dan apakah sudah menjamin akan rasanya? Saya menjawab, bisa dalam bentuk frozen food, bisa dalam bentuk siap konsumsi. Untuk rasanya, saat ini belum bisa menjamin. Akan tetapi, akan dilakukan percobaan dan wawancara pada konsumen untuk menjamin rasanya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Yuniati, berapa jumlah produk yang ditargetkan? Apakah nantinya akan menerima pesanan dalam jumlah cukup besar? Saya menjawab, di awal akan membuat target menjual 10 pak per hari, tetapi akan meningkatkan target seiring berjalannya waktu. Kemudian saya juga akan menerima pesanan dalam jumlah besar, karena hal itu dapat memperluas pasar. Selanjutnya pertanyaan dari Shirley, bagaimana cara mempromosikan kepada pembeli? Saya menjawab, promosi melalui media sosial seperti membuat akun bisnis di IG, mempromosikan secara tidak langsung melalui mulut ke mulut, membuat keunikan produk yaitu pada sayur dan rasa saus kacang yang khas memungkinkan masyarakat tertarik. Selanjutnya pertanyaan dari Windy, sayur yang digunakan apa saja? Perbandingan daging dan sayur berapa? Saya menjawab, sayur yang digunakan wortel, kol, sawi, dan jamur. Perbandingan sayur dan daging adalah 1:2. Selanjutnya, ada pertanyaan dari Yulvia, bagaimana mengatasi bumbu kacang yang mudah basi? Nah, saya menjawab, bumbu kacang diproduksi dalam bentuk kering, sehingga cukup bertahan hingga 2 minggu. Jadi, kalaupun dikemas atau untuk stok, tidak takut cepat basi. Selanjutnya adalah pertanyaan dari Sanggita. Cara antisipasi orang jika tidak suka saus kacang bagaimana? Apakah rasanya balance jika bakso dipadukan saus kacang? Saya menjawab, sausnya dipisah, jadi konsumen bisa tidak memakannya. Rasanya balance, hampir mirip dengan siomay. Kemudian pertanyaan dari Winnie, kendala apa saja yang mungkin dialami dalam membuat produk? Saya menjawab, kendala dalam membuat bentuk baksonya, karena belum terbiasa, dan kendala dalam membuat sambal kacang keringnya karena secara manual. Pertanyaan dari Vitalia, sistem penjualan pre-order atau setiap hari produksi, berapa lama dapat bertahan di kulkas? Saya menjawab, bisa melayani pre-order, tetapi juga akan membuat setiap hari. Di kulkas bisa bertahan 5 hari. Sayurannya sudah direbus, jadi kemungkinan lumayan bisa bertahan, apalagi dibuat frozen. Selain itu, juga ada beberapa saran dari teman. Yang pertama dari Sanggita, yaitu menambahkan saus saset sebagai opsi untuk konsumen yang tidak suka saus kacang. Yang kedua ada dari Rizka, menggunakan kemasan kedap udara agar lebih awet atau juga bisa dibekukan. Yang ketiga dari Triago, membuat varian bentuk bakso seperti bintang, ikan dengan menggunakan cetakan jeli. Selanjutnya dari Mbak Yulvia, yaitu dengan pengemasan saus bisa dipres agar lebih tahan lama. Kemudian dari Mbak Vitalia, memberi label tanggal pembuatan di kemasan sebelum disimpan di kulkas. Itu tadi manajemen resiko yang dapat saya susun dengan memperhatikan hasil diskusi dan saran dari teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.